Sebelum gue pengen tahu lo kerja di mana sih sekarang? Gue kerja di Kasakaya. Jadi Kasakaya tuh sebenarnya kayak semacam apa ya, startup kecil atau online shop kecil Mhm. yang bergerak di eh, industri fashion sih, tapi lebih tepatnya ke aksesoris seperti itu. Terus lo bagian apa di Hmm, situ? gue bagian apa sih namanya tuh kalau ngurusin kantor operasional. Ngurusin kantor. Siap. Operasionalnya ngapain tuh? Maksudnya GA nyiapin barang-barang atau apa ya? Nyiapin barang-barang sih lebih tepatnya karena ini kan sistemnya kayak input data yang ngitungin data stok masuk, terus Hmm. data-data yang pembelian gitu-gitu sih so far. Oke, 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 oke. Terus Hmm. kalau gini gimana? Lo nggak bisa ngupdate dong karena lagi di rumah. Sebenarnya ngupdate mah bisa di mana aja karena kerjaan juga nggak mesti datang ke kantor tiap hari kan gitu. Hmm. Tapi sebelum ada kejadian si COVID-19, gue memang rutin ke kantor gitu untuk Hmm. apa kayak karena gue bekerjanya kan sama kayak fotografer dan lain-lain gitu kan. Jadi gue Hmm. harus nungguin barang di foto dan lain-lain. Tapi semenjak kejadian ini ya, kalau untuk hitung-hitung gue tetap tetap bisa dimanapun sih di apartemen ataupun di mana-mana bisa sih. Gitu. Oke. Berarti sebenarnya WFH ini nggak begitu ngaruh ke kerjaan lo ya? Nggak pengaruh sih, tetapi memang beberapa meeting dengan kayak karena ini kan fashion ya, Hmm. aksesoris otomatis bekerja samanya dengan uh, brand-brand fashion lainnya gitu, yang dimana kadang ketika brand fashion A ingin melakukan photoshoot, mereka minjem barang dari tempat gue dan gue harus nganterin ke sana atau nungguin ke sana gitu. Semenjak kejadian ini ya nggak ada lagi tuh yang Transaksi mencela-mencela itu. pergi-pergi. Gitu sih. Terus akhirnya gimana? Jadi ya, jadi so far sekarang ya gue cuma tetap ngitung-ngitung barang aja sih, penjualan, pendapatan Hmm. gitu-gitu. Jadi dari Terus data nggak yang masuk ke database-nya aplikasi, lo hitung semuanya, pengeluaran berapa dan lain sebagainya. Tapi untuk stok barang, hmm. lo ngeceknya gimana? Kalau stok barang karena apartemen ini udah bagian semacam warehouse kecil-kecilan juga, um, mostly gini karena karyawannya tuh nggak banyak ya, jadi kayak bener-bener bisa dihitung. Gue tuh bener-bener apa ya namanya menjadikan satu gitu kayak kayak semuanya tuh gue kerjakan berbarengan gitu loh ya. Yang Mhm. input data juga, input pembelian juga, ngitung stok barang juga, ngitung pengeluaran barang juga itu dalam satu waktu gitu. Terus tadi lupa pertanyaannya apa? Hitung-hitung barangnya gimana? Ya manual sih semuanya. Nah, kalau kayak gini lagi di Uh, rumah, maksudnya secara fisik kan lo nggak ngelihat barangnya. Terus lo ngitungnya gimana? kan warehouse, apartemen gue setengah warehouse, otomatis ada beberapa produk yang memang ditaruh di Ah, apartemen. hmm, Gitar. Jadi nggak oke, yang oke, oke. nggak yang nggak yang nggak yang mesti Gul, ke kantor gitu iya, sih. iya, iya, iya. Oke, oke, oke. Terus kalau so far WFH, kesulitan yang lo hadapin apa nih? Selain kebosanan, karena Paruh itu pasti bosan banget. susah cari makan sih. Kerasa banget ya? Rasa banget sumpah. Sumpah banget. Bahkan gue maksudnya ditambah ini sih karena gue memang sosok yang sangat beresiko tinggi untuk apa tertular virus COVID-19 karena autoimun adalah bagian kayak ya apa namanya salah satu si high risk kena gitu. Jadi Mhm. since pasien pertama ini ada, gue bener-bener langsung mengisolasi diri gue untuk nggak kemana-mana gitu karena ya gue takut kena juga bahkan keluar info apartemen aja gue takut bahkan sampai sekarang dan kesulitannya cari makan karena gue tinggal sendiri otomatis meskipun cuma turun ke lantai lobby gitu ya untuk beli makan tapi kayak tetap ada rasa kekhawatiran gitu sih karena ya itu sih makan cari makan Ya makan. Terus selama ini sulit untuk lu kan masak sendiri ya. Terus yes barang-barangnya belanjaannya pakai apa?
Jadi nyokap gue yang nyetokin barang. Jadi kayak, Okay. oh kamu makan apa? Gue butuh ini untuk 7 hari ke depan. Terus beliau datang ke apartemen, ya udah tinggal masak. Dibawain bahan mentah sih sebenarnya. Oh Dia tinggal gitu. masak, dia tidak perlu keluar. Nah, kalau misalnya kan, menurut lo sebagai, lo kan pakai kursi roda, terus di rumah, di Ya. apartemen, terus lo sendirian, terus kira-kira support apa sih yang lo butuhin selama WFH sendiri ini? Hmm, nggak masih sebatas akses sih sebenarnya ya, karena kayak mau itu work from home pun, mau itu nggak work from home pun, kalau untuk pengguna kursi roda nggak punya akses, kita nggak bisa kemana-mana sih. Jadi kayak, ya sebenarnya semua tuh terkendala cuma masalah akses, karena beberapa khususnya disabilitas daksa, ketika dia bekerja, mau itu di rumah atau enggak, yang dipikirin apa? Akses. Akses sih benar. Masalah akses, kalau misalnya aksesnya udah terpenuhi dengan baik, ya mau kerja dimanapun, yang tidak tidak membutuhkan mobile yang tinggi, itu udah paling aman sih lu gitu. Oke. Kalau di rumah kan kamar mandi lu emang nggak lebih tinggi ya lantainya? Biasanya kan agak beda berapa senti lebih tinggi gitu, nggak? Kayak di depan pintu gitu ya. Depan pintu. Ya, ada sih memang ada, tapi kan balik lagi kayaknya setiap disabilitas tuh punya caranya masing-masing untuk menyesuaikan dengan lingkungannya gitu. Karena gue tuh butuh transfer, atau transfer nggak ya? Kayak pindah dari Ya, bangku tau, satu tau. ke bangku lain untuk ke toilet gitu, dan gue membutuhkan bangku lebih untuk memenuhi akses gue ke toilet gitu sih. Tapi untuk Gitu kayak di itu loh, ada pegangan nggak dekatnya itu? gak ada. Jadi lu bener pegangan tembok doang? Jadi gue beneran pegang tembok sama pegang apa sih, gagang pintu. Mengandalkan itu Tuh. berarti ya? Iya, awalnya memang kesulitan sih, tapi lama-lama kayak oke, udah nemu nih celahnya. Oh, oke, sudah Iya, iya, ketemu iya, nih benar. ini, jadi kayak oke, sudah terbiasa gitu. Oke, oke. Berarti untuk akses di dalam di tempat tinggal lo juga, ya lo udah bisa menguasai, jadi itu nggak jadi hambatan buat lo sendiri ya? Nggak jadi masalah sih, karena memang dari awal pindah juga sudah dipikirkan sama atasan gue. Jadi ketika gue mau bekerja, atasan gue bener-bener yang memikirkan situasi bukan hanya di apartemen di dalam, tetapi di lingkungan sekitar juga gitu. Jadi Oke, so far dipikirin banget. oke, akses tadi ya. Nah, ada tips nggak menurut lo buat teman-teman disabilitas yang kerja di rumah, itu sebenarnya apa aja yang perlu diperhatikan dan apa aja yang harus dipenuhi? Sebenarnya sama aja sih, mau disabilitas ataupun non disabilitas gitu. Karena yang pertama, rasa bosen itu pasti ada. Pasti. Pasti sih. Pasti gitu. Tapi yang paling yang gue terapkan ya, yang gue terapkan di diri gue adalah gue sudah memiliki patokan jam kerja gue. Gue nggak akan kerja di tempat tidur, gue nggak akan buka laptop di kasur, atau bahkan dan yang paling penting gue harus mandi. Gue Mandi sebelum tuh penting. kerja, gue mandi. Iya, gue bangun tidur, sarapan, seperti biasa. Seperti ya rutinitas kayak mau ke kantor pada umumnya sih sebenarnya yang gue kerjakan. Gue mandi, terus gue depan meja. Oke. Jadi bener-bener gue Memposisikan seperti orang kerja ya? ya memposisikan diri sebagai saat gue ingin bekerja gitu. Karena kalau misal gue pernah kemarin untuk coba kerja di kasur, itu nggak nolong sama sekali sih. Itu kayak Yang ada lo mau tidur, rebahan, goleran. yang ada tuh bukan Netflix, yang ada tuh apa-apa, itu kayak aduh Tuhan, nggak bisa nih kayak gini gitu. Sedangkan Benar-benar. ya namanya pekerjaan, kita kan nggak libur ya, kita memang kerja di rumah, otomatis nambah lagi email itu, oke, kayaknya memang harus disesuaikan Meja. dengan meja, dan emang gue harus bersikap akan-akan Seperti kerja. gue ke kantor dan gue bekerja gitu sih. Oke. So far itu sih. Sip, Dan terakhir. yang paling penting,
Yang paling Apa tuh? penting satu lagi sih, lu harus punya kayak break sendiri gitu loh, kayak karena kita kerja sendiri, kita kan nggak ngikutin jam kantor ya, jam makan siang, jam ini, jam itu gitu ya. Hmm. Ya, gue bener-bener mengikuti jam gue makan siang kalau gue bekerja di kantor. Jadi itu ngebuat apa ya? Apa sih kayak bener-bener jadi terarah juga gitu loh. Dari jamnya itu nggak ngasal ya? Enggak, gue biasanya kayak gitu sih. Oke, oke, oke. Nice, 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 nice. Ini masukan bagus banget nih. Oke, terakhir nih, eh, Hmm, harapan lo ke depan. Ini kan ada yes. kemungkinan kita Indonesia masih akan WFH sampai Mei ya. Ya, Harapan ke depan untuk para pegawai mau disabilitas maupun non disabilitas, harapan lo apa? harapan gue sih, aduh ini sangat sulit, ini pertanyaan yang sangat sulit. Um, nggak lain, nggak bukan sih, harus tetap sabar sih sebenarnya, karena bagaimanapun juga mau itu kerja di kantor atau di rumah, tanggung jawabnya tetap sama gitu. Pastiin aja apa yang dikerjakan sama-sama bertanggung jawab, mau itu uh, di rumah atau di kantor gitu. Terus yang paling penting sih jangan stay sane ya, tetap harus jangan gila karena di rumah, karena nggak bisa kemana-mana, karena bukan hanya kerja di rumah kan, kita juga Yes, yes, yes. beberapa bulan ke depan juga nggak akan mungkin ketemu secara personal ya, Yes, gitu, secara face to face, physically. Mhm. secara fisik ya. Jadi stay sane, tetap bertanggung jawab atas apa yang dikerjakan, jangan cuma karena di rumah jadi males-malesan, kayak gitu. Oke, sip. Thank you banget, Tanggung jawab. Ibu.